Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi peserta Pramuka 2020 SMA Hutama. Hari ini saya, Bu Ermita Sari Dewi, akan menjadi moderator dari pemateri Kak Asrul Roza. Posisinya sekarang ada di Kuarcap, Kota Bekasi ya Kak. Nah, tema yang akan saya ambil hari ini adalah Pramuka Penegak sebagai pelopor pembaharu. Nah, selamat pagi Kak Asrul. Kita memanggilnya Kak Asrul ya? Kak Asrul. Kak Asrul gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat, dan mudah-mudahan juga seluruh siswa di SMA Utama ini sehat juga. Amin. Nah, hari ini tema yang kita angkat tadi sudah saya sampaikan Kak, Pramuka Penegak. Anak-anak yang sekarang kelas 10 nih Kak, sebelumnya kan dari SMP. Iya. Dari Penggalang. SMP Penggalang ya Kak namanya. Sekarang dia kelas 10 SMA, berarti namanya penegak. Calon penegak. Oh, calon penegak ya Kak. Calon penegak. Sebagai anggota Pramuka harusnya bisa menjadi agent of change, agent development, agen pembaharu, agen pembangunan minimal untuk lingkungan sekitarnya ya Kak. Benar. Nah, itu menurut Kakak gimana? Jadi adik-adik, salam Pramuka. Yang harus dipahami bahwa Pramuka penegak dia yang beralih dari penggalang menjadi penegak gitu kan. Usianya itu masuki usia 16 sampai 19 tahun kita. Nah, dia mempunyai karakter yang berbeda dengan penggalang, tapi dia mempunyai sebenarnya orientasi pembinaan. Yang pertama, bina diri. Jadi dia harus bina diri dia dulu gitu kan. Itu yang kedua, bina satuan, dan yang ketiga, bina masyarakat. Nah, ini disebut tribina. Jadi ketika dia masuk penegak sudah berbeda dengan penggalang. Kalau penggalang dia lebih sibuk di kegiatan-kegiatan yang mengarah pengembangan diri dia atau keterampilan dia. Nah, kalau penegak ini dia udah siap ke masyarakat. Nah, ketika dia harus tampil di masyarakat, nanti kan harus banyak yang dipersiapkan pada dirinya. Berarti keterampilan apa yang dia harus miliki gitu kan, pengetahuan apa yang dia harus dalami, lalu keterampilan apa lagi yang bisa mengembangkan dirinya. Nah, itu disebut bina diri. Nah, bina diri ini banyak harus dilakukan dengan cara berlatih. Nah, kalau di Pramuka Penegak itu sebenarnya itu hal yang sudah, kalau kita di keterampilan biasa. Tapi ketika dia tampil di masyarakat, kembali ke masyarakat, dia pelopor pembaharu di masyarakat itu. Contohnya ya, misalnya dia sebagai kader posyandu bisa saja gitu kan. Nah, itu nanti pengembangannya kan lebih pada ibu-ibu atau yang di lingkungannya, di rumah tangganya sendiri, misalnya di lingkungan RT. Nah, ini contohnya nih. Nah, misalnya dia dalam kerja bakti, dia sebagai pelopor orang yang memulai kerja bakti gitu kan. Atau menanam pohon. Nah, menanam pohon ya contohnya, contoh kecil lah itu. Nah, dia mulai dengan kegiatan menanam pohon di lingkungannya masing-masing. Jadi ada 3 bina tadi saya kakak sebut. Yang pertama bina diri, bina satuan itu di gugus depannya di sekolahnya gitu kan. Dan yang ketiga bina masyarakat. Nah, bina masyarakat inilah yang memang menjadi latihan Pramuka Penegak. Jadi karena itu dia barisnya dibersab dia Kamita. Jadi baris bersab itu artinya dia harus terjun langsung ke masyarakat. Nah, berarti keterampilan yang lain-lain harus dia dapati juga. Nah, itu makanya melalui latihan Pramuka sih, gitulah. Bisa disebutin nggak sih Kak contoh program pembangunan perihal kita membahas tentang agent of change? Contoh pembangunan secara umum ya. Kalau pembangunan secara umum itu gini, kan ada istilah ya, scout today, leader tomorrow gitu. Jadi pramuka latihan sekarang nih, nanti jadi pemimpin masa depan. Kalau ikut pramuka itu sudah pasti dia menjadi calon pemimpin. Ini contoh sekarang nih Joe Biden ya, ini Presiden Amerika Serikat yang kemarin gantikan Donald Trump. Dan dia seorang scout ya, bisa. Bahkan kemarin dia pernah menjadi kalau di Indonesia itu disebut Majelis Pembimbing Nasional gitu kan. Jadi dia memang asli pramuka, dia pernah menjadi Eagle Scout gitu kan. Ya, jadi Eagle Scout itu pramuka Garuda kalau di kita. Dia itu ada teladan. Berarti secara pramuka dia mumpuni. Nah, karena gini kan, sebenarnya ada yang menanyakan, Kak, latihan materi pramuka itu apa sih? Materi pramuka itu bukan hanya baris berbaris gitu kan dan lain-lainnya. Bahkan kalau
kalau kakak sendiri nih punya kualifikasinya, kakak nih di sini kakak pakai diving, artinya kakak punya kualifikasi menyelam gitu kan. Menyelam itu berarti kakak bisa mengobservasi terumbu karang gitu kan. Bisa juga di dalam laut itu bisa foto dan segala macamnya gitu kan. Nanti ada penelitian LIPI juga membutuhkan misalnya dia kualifikasinya dalam menyelam dengan tingkat dasar atau advance. Kakak punya kualifikasi itu gitu kan. Lalu ada juga nih, misalnya kakak punya keterampilan misalnya ini. Nah, ini kan terbang layang, artinya kedirgantaraan. Jadi bisa kita di udara di atas 100 meter dengan membawa pesawat kecil tanpa mesin gitu kan. Nah, artinya keterampilan ini kan menjadi bukan hanya hobi tapi bagian lain. Nah, keterampilan lain apa? Misalnya contohnya kalau kakak sendiri basicnya adalah desain grafis gitu kan. Artinya materi pramuka tidak melulu ya, tidak terus bicara harus tali temali, baris-baris gitu. Kalau misalnya adik-adik ini hobinya masak, kenapa tidak misalnya membuat menu masakan yang bagus, lalu dibuat fotografinya yang bagus, lalu diupload misalnya di Instagram, lalu teknik marketingnya lebih belajar lagi gitu kan, cara bagaimana menjual di sosial media gitu kan. Nah, ini kan bisa, ini sebuah keterampilan. Jadi yang disebut pembangunan di sini adalah pembangunan sumber daya manusianya. Nah, jadi materi pramuka nggak harus tentang pramuka. Nggak ada materi pramuka itu scouting is not science. Pramuka itu bukan ilmu pengetahuan. Jadi yang disebut pramuka itu sambil dia berkegiatan, senang, menjelajah gitu kan. Ada kalau di dunia itu ada 4 pilihan ya. 4 section gitu kan. 4 section ini 4 bagian. Bahwa satu pramuka penegak itu dia harus aktif traveling. Jadi dia harus aktif berpergian. Jadi kalau dia pramuka di rumah aja, dia nggak pernah jalan-jalan ke kota mana, nggak ke daerah-daerah yang misalnya menjadi daerah-daerah destinasi yang unik dan segala macamnya, berarti dia belum disebut pramuka penegak. Nah, pramuka penegak itu harus active traveling and intercultural integration. Jadi dia harus mengetahui pertukaran budaya di daerah mana, dia mengenal daerah Sulawesi itu seperti apa. Dia harus paksa. Kalau kak uangnya misalnya bagaimana? Nah, dengan karya. Artinya karya dia mempunyai kemampuan misalnya kalau tadi kakak bilang soft skillnya misalnya desain grafis atau fotografi gitu kan, atau banyak lainnya. Kalau sekarang ada vlogger gitu kan, tapi sekarang ya kalau menjadi YouTuber ya susah juga gitu kan, artinya banyak saingan gitu kan, dan kecil juga nilainya dari Google kan. Tapi yang pasti ini semua mengarah kepada pengembangan diri. Nah, ketika dirinya sudah terbina tadi kan kakak bilang tadi garis besar tribina tadi, bina diri nih. Nah, bina diri ini dia pasti akan bina masyarakatnya. Artinya dia siap jadi calon pemimpin. Nah, pembangunan yang diharapkan nanti anak tersebut pasti kita yakin anak pramuka yang ikut di latihan pramuka penegak itu sudah pasti dia mandiri. Yang kedua, integritas itu dia mempunyai keterampilan diri yang penuh gitu kan. Yang ketiga, dia berwawasan. Lalu dia kalau tadi kan kakak bilang 4 bagian tadi kan, aktif traveling dan mengenal budaya di luar gitu kan. Yang kedua misalnya dia harus orientasi ke economic integration ya. Jadi orientasinya ke ekonomi. Jadi secara kehidupan dia sudah bisa mandiri, dia tidak perlu lagi minta orang tuanya gitu kan. Artinya dia menjual sebuah karya. Nah, karya ini silahkan apa dari handicraft gitu. Kerajinan tangan yang tadi kakak bilang, yang dia keterampilan memasak dia bisa tekuni di masak atau menjadi calon chef gitu kan ya, silahkan saja. Misalnya dia mempunyai dia senang misalnya kepada observasi lain, misalnya merakit robot misalnya, atau yang kalau sekarang ini mungkin merakit sepeda gitu kan, tapi itu bisa dijual gitu. Itu keterampilan juga. Atau harus mempunyai orientasi ekonominya gitu. Nah, ini sudah digariskan oleh WOSO, standar dunia. Pramuka dunia itu tadi aktif traveling dan mengenal budaya sekitar, lalu dia mempunyai orientasi kepada ekonominya gitu kan. Jadi nggak boleh dia misalnya harus selalu minta orang tuanya. Ketika penegak dia siap, dia harus bisa cari uang sendiri. Nah, gitu kan. Lalu dia juga mengenal harus mempunyai dia ke masyarakat. Jadi namanya community service. Jadi dia bagaimana dia membaktikan dirinya ke masyarakat. Nah, ya konsep tribina tadi kakak bilang
Ini penting nih kami tadi. Jadi adik-adik Antri Bina tadi menjadi fondasi dasar gitu. Jadi ketika dia siap bina diri, bina masyarakat, bina satuannya, maka insya Allah dia akan menjadi kader pembangunan di masa depan. Karena itu kalau pramuka kan begini, dia mempunyai prinsip dasar gitu kan. Lalu dia mempunyai metode kepramukaan yang khas gitu kan, yang nggak dimiliki semua organisasi lain. Hanya pramuka yang mempunyai metode pramuka, artinya hanya pramuka yang mempunyai kegiatan yang khas gitu, yang lainnya ikut-ikutan gitu kan. Kalau pramuka kan dengan camp gitu kan, ya Udah punya ciri khas ciri sendiri. khas sendiri gitu kan. Nah kalau yang lain berarti nggak pramuka gitu, gitu loh kan. Karena ciri khas pramuka ini banyak gitu ya Kak. Iya. Bisa nggak kasih ke adik-adik nih Kak satu contoh yang memang program dari pemerintah dalam hal gerakan pramuka nih Kak? Sekarang ya. Yap. Sekarang yang update adik-adik bisa ikut jadi relawan. Itu silakan di browsing itu di situsnya, di situs tentang penanganan gugus COVID-19 gitu di BNPB ya. Itu adik-adik bisa langsung menjadi relawan. Jadi relawan yang terdaftar melalui register di website tersebut. Itu program pemerintah yang sekarang ini update, dan itu pramuka diminta untuk ikut partisipasi dalam menangani COVID-19. Artinya pramuka berarti diminta oleh gugus tugas COVID-19 di BNPB sebagai kader terdepan, sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID-19. Dia sebagai orang yang nanti kader pelopor di masyarakat bagaimana kita melawan COVID-19 ini, bagaimana menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, pramuka sudah diajak serta untuk ikut dalam bagian program itu. Itu baru di tingkat hanya sekarang update ya. Kalau dari sudah berjalan ada namanya pramuka partisipatif dalam pemilu. Nah, jadi dia dulu. Atau kalau nanti adik-adik bisa ya pramuka yang memang sebagai wadah khusus untuk keterampilan kepramukaan, tapi yang bersifatnya hobi dia kayak kakak tadi, hobinya misalnya kedirgantaraan, kakak ikut saka dirgantara gitu kan, kebayangkaraan ikut saka bayangkara. Saka bayangkara itu di bawah kepolisian. Saka bahari angkatan laut, saka dirgantara angkatan udara, ada saka kencana itu di bawah BKKBN gitu kan, ada Saka Widya Budaya Bakti itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Sebenarnya banyak gitu, kalau dilihat lagi kriteria-kriterianya itu banyak sekali itu keterampilan yang dimiliki. Ketika dia ikut Saka misalnya Widya Budaya Bakti contohnya, Widya Budaya Bakti itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dia sampai mengenal bagaimana umum sebagai pengajar, artinya sebagai orang yang memberikan sebuah pengajaran kepada orang lain. Lalu dia mengenal dunia namanya pendidikan anak usia dini. Nah, itu juga kerjasama dengan bahkan sekarang ini sedang dirilis untuk pramuka prasiaga. Nah, jadi pramuka prasiaga ini nanti calon siaga di SD, sebelum SD itu ada prasiaganya. Usia dini. Nah, itu SD, sedang sekolah dasar. Sekolah dasar itu juga sedang digagas. Artinya pramuka itu sudah ikut berpartisipasi dalam seluruh program pemerintah, ya kan? Kalau seluruh lapisan, kesehatan Saka Bakti Usada. Dulu kakak di Saka Bakti Usada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi itu membantu juga bagaimana kakak harus menyampaikan pola hidup bersih dan sehat, PHBS di sekolah, PHBS di lingkungan masyarakat kan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Biaya programnya mereka siapkan gitu. Bahkan itu pernah dapat bantuan dari Badan PBB, WHO gitu kan, termasuk dengan UNICEF gitu kan, untuk program bagaimana merealisasikan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah gitu kan. Nah, itu pernah kita lakukan itu loh Kamita. Jadi artinya pramuka selalu terus menerus ikut serta dalam kegiatan pembangunan di masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah. Jadi sudah ada wadahnya. Jadi resmi itu berarti kan, kalau resmi itu sudah ada petunjuk penggaraannya, sudah ada panduannya, sudah ada ketetapannya. Dan perlu diketahui adik-adik semua bahwa pramuka itu mempunyai undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu payung hukumnya gitu kan. Jadi kita adalah organisasi yang paling resmi dan diakui di seluruh
lapisan masyarakat dan diakui oleh seluruh institusi pemerintah gitu kan. Nah, ini keunggulan pramuka. Jadi pramuka bisa ada di mana saja. Kayak contoh sekarang nih, hari ini akan ada adik-adik bisa lihat nih di internet atau di website ya. Bisa akses ada pelantikan untuk di YouTube bisa pelantikan Kak Atalia sebagai Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat nih, istri Kak Ridwan Kamil. Artinya kenapa dia mau jadi ketua pramuka gitu loh, gitu kan? Kenapa? Karena itu tadi dia mungkin berpikir bagaimana memajukan generasi muda, tapi dengan cara yang mungkin lebih populis ya, lebih populer lah gitu kan. Nah, ini mungkin adik-adik bisa lihat tuh nanti sambutan Kak Ateli mana ada bisa dilihat lah. Hari ini hari Rabu 10 November. 10 November. Hari Selasa 10 November ya Kak. Iya. Terus Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana sih Kak? Tadi kan Kakak sudah menyampaikan contoh-contoh program pemerintah, kemudian pramuka ini sebenarnya Ada sudah di mana? didukung oleh pemerintah. Ah. Dari semua lapisan sebenarnya sudah ada dukungan gitu. Iya. Apalagi tadi Kakak sebutkan kita sudah ada di Undang-Undang Dasar ya Kak. Undang-undang. Cara meningkatkan motivasi dan masa bakti adik-adik nih Kak dalam hal gerakan pramuka ini gimana nih Kak? Iya. Jadi gini, pramuka itu berbeda. Pramuka itu nggak ada kata alumni. Bekas pramuka nggak ada. Nggak ada. Nah, pramuka itu adalah jiwa. Jadi kalau dia ikut pramuka, dia berjaya orang yang sekitarnya dan dekat gitu kan, dia untuk berbakti kepada negara. Artinya janji yang pertama disebutkan itu dia Pancasilais. Dia pengamal Pancasila. Nah, itu jadi ya sebagai dasar negara kita gitu kan. Jadi ini yang harus menjadi garis besar dalam berpikir. Lalu dia ketika dia pramuka, dia sudah pasti bela negara. Nah, adik-adik kalau menjadi pramukalah yang baik nantinya. Artinya memulai dulu dari diri sendiri. Iman dan takwanya sudah belum gitu kan? Artinya dia harus menunaikan kewajiban dia dalam beribadah gitu. Paling tidak dengan Tuhannya gitu kan. Itu harus itu dulu. Kan ini menjadi prinsip dasar ya kan? Lalu dia peduli terhadap diri sendiri. Kalau ikut pramuka itu sudah pasti dia anti narkoba. Ikut pramuka sudah pasti dia tidak melakukan seks bebas di luar. Ya, dia mempunyai namanya kalau di simpelnya dasar dharma coba deh, ya kan? Nah, dasar dharma ini mempunyai yang dia harus pahami ketika dia ikut pramuka. Sudah pasti dia nggak akan benci dengan orang lain, atau dia nggak akan membuli orang lain. Pasti dia sayang dengan orang lain. Dia cinta dengan orang lain, cinta dengan makhluk yang ada gitu kan, cinta kepada seperti tanaman-tanaman gitu. Itu udah pasti pramuka. Nah, bagaimana membangkitkan semangat itu? Mulai dari diri sendiri. Ketika dia hobi, dia ikutin dan dia senang, dia mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Tadi saya bilang, Joe Biden, itu presiden Amerika Serikat sekarang yang kemarin baru terpilih, dia adalah seorang pramuka, gitu kan? Bahkan Presiden Sudirman sendiri pun ketika dia menjadi bergerilya, dia pakai ilmu pramuka, ilmu pandu namanya kan. Dia membaca buku Rovering the Success saat itu dan Scouting for Boys. Dia untuk melakukan teknik gerilya di hutan gitu kan. Artinya yang dibaca adalah buku pandu gitu kan. Dan cikal bakal tentara di kita itu bahkan negara ini dibangun oleh pandu. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu didatangi oleh pemuda-pemuda yang dia seluruhnya ke pandu, hampir pandu, pramuka, scout gitu kan. Dan lagu Indonesia Raya yang terdiri dari 3 kuplet tersebut, di kuplet ketiganya adalah tentang pandu. Coba kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang lengkap ya. Itu ada yang kuplet ketiga itu dia bicaranya nanti majulah panduku. Nah, jadi pandu itu adalah pramuka. Dan bahkan pendidikan yang menjadi pendidikan dasar kita ini sekarang, pendidikan nasional kita, itu semua sebenarnya terinspirasi dari pramukaan. Nah, seperti kurikulum itu terinspirasi dari syarat-syarat kecakapan umum sebenarnya. Karena dulu pramuka digagas oleh pendiri bangsa ini kan,
lebih mengarah kepada bagaimana pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini harus jalan dengan akar budaya, lalu harus jalan juga dengan ilmu, dengan keadaan pembangunan saat itu yang dicapai. Nah, jadi jadilah pramuka mulai dari diri sendiri, lalu dia siap untuk masyarakatnya nanti dengan keterampilan yang dia miliki. Jangan kaku, misalnya harus mengerti teknik pramuka, tidak harus. Ilmu pramuka itu banyak macamnya kan. Jadi saya bilang kan, keterampilan kepramukaan itu salah satunya bisa contoh masak. Masak itu adalah keterampilan kepramukaan. Jadi bukan hanya misalnya tali temali, tidak. Itu kalau tali temali bisa dipelajari, bisa ditekuni. Tapi keterampilan diri atau soft skill juga bisa dikembangkan. Artinya ketika tapi dengan dilakukan dengan cara-cara pramuka, dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan dan sesuai dengan pengamalan dasar dharma, nah dia pramuka udah. Dan nggak perlu juga harus pakai seragam pramuka. Seragam pramuka itu dipakai untuk kegiatan pelantikan saja gitu. Jadi yang penting jiwanya tadi ya. Tapi menurut saya orang yang siap jadi itu orang yang pramuka, karena secara integritas dia jelas, secara pendidikan bela negara dia jelas gitu kan. Jadi nggak ada nih orang tawuran orang pramuka, nggak ada tuh. Ya kan gitu ya. Itu ya adik-adik yang bisa kita sampaikan nih untuk bagaimana menjadi pelopor pembaharu di masyarakat. Mungkin terakhir nih Kak, pesan Kakak untuk adik-adik SMA Hutama untuk lebih apa ya Kak? Mereka kan calon penegak gitu kan. Memotivasi dari kakaknya sendiri, gimana caranya untuk mereka? Pesan dari kakak. Kakak punya prinsip adik-adik di SMA Hutama ini, kakak punya prinsip mulailah lakukan dari hal terkecil. Sebenarnya segala sesuatu itu pasti mungkin. Kakak punya basic desain grafis. Sebenarnya potensi untuk mendapatkan materi sebenarnya ada di situ, gitu kan. Lalu adik-adik tinggal kembangkan soft skill yang adik-adik punya. Contohnya menulis, kembangkanlah teknik menulis. Belajarlah bagaimana menulis yang baik dan buatlah rencanakan membuat buku. Jadi buku ini bisa dibaca orang lain dan itu juga menghasilkan. Nah sekarang yang hobi dalam sosial media, bagaimana sekarang ikut update status di Instagram tapi itu menghasilkan. Berarti bagaimana adik-adik harus membangun jiwa entrepreneurship-nya. Jangan menunggu nanti, mulai dari sekarang. Kalau sekarang adik-adik mulai lakukan hal kecil dari 2 tahun ini, 1 tahun ini, 2 tahun ke depan akan menuai hasilnya. Atau paling tidak adik-adik menggagas sebuah rencana itu di Instagram, contoh Instagram ya, maka ini akan menghasilkan di 2 tahun ke depan follower yang banyak. Nah tinggal dikembangkan bagaimana keterampilan yang adik-adik miliki. Jadi prinsipnya, mulailah dari hal yang terkecil dulu. Nah mulai yang terkecil ini mulailah dari diri sendiri dan syukur-syukur ada jiwa kepramukaannya di situ. Nah, jiwa pramukaan tadi, adik-adik mungkin akan mendapatkan nanti materi prinsip dasar dan metode kepramukaan, dan bagaimana pengamalan satya dharma pramuka. Nah, itu menjadi bagian nanti. Tapi bagian yang saya sampaikan sekarang ini, bagaimana adik-adik menjadi agent of change, pelopor pembaharu di masyarakat. Adik-adik harus tampil beda di masyarakat. Adik-adik adalah calon pemimpin nanti di masyarakat. Nah, mulai dari sekarang. Contoh ya, dalam public speaking, itu ketika adik-adik memimpin satu orang, itu disebut pemimpin udah. Ketika memimpin kelompok yang besar, jadi pemimpin. Ketika nanti udah siap di masyarakat, adik-adik pasti udah siap nanti di masyarakat, misalnya jadi ketua RT, ketika dari dewasa nanti ya, ketua RW, itu nanti dengan sendirinya adik-adik sudah mempunyai kemampuan. Nah, kapan latihannya itu? Latihan di pramuka adalah dengan sistem berkelompok tadi. Membentuk sangga. Nanti adik-adik ada di sekolah sini mungkin ada latihan pramukanya, ikut sangga. Sangga itu kelompok, ada pemimpin sangganya. Yang lebih besar lagi ada pemimpin dewan ambalannya, gitu kan. Artinya itu harus dengan cara latihan, nggak bisa latihan sendiri. Jadi harus dengan cara latihan bersama agar tercipta jiwa korsa. Jiwa korsa itu bagaimana membangun sebuah hubungan relationship ya dengan orang lain, bagaimana teknik komunikasi gitu kan. Komunikasi itu kan ada 2 faktor, misalnya kita sebagai pemberi pesan sebagai komunikator, gitu kan. Penerima pesan sebagai komunikan. Ketika dia menyampaikan pesan yang baik, maka orang lain akan mendapatkan informasi yang baik. Nah, teknik informasi atau komunikasi ini harus dengan latihan. Teknik public speaking itu harus dengan latihan bicara. Bagaimana dia berbicara? Soekarno latihan bicara itu selalu dia menyempatkan
tiap harinya untuk berbicara paling tidak 1 jam di depan cermin. Nah, kenapa adik-adik tidak memulai dari hal yang terkecil tadi? Nah, atau mau jadi penyanyi terkenal, kenapa nggak mulai dengan menyanyi di kamar mandi gitu kan? Lalu merekam suara adik-adik tersebut, lalu ya silahkan untuk mengembangkan diri dalam menyanyi. Jadi keterampilan yang saya maksud di sini adalah keterampilan yang sebenarnya potensi apa yang adik-adik punya. Potensi apa, lalu ini coba dicatat dan itu dikembangkan. Nah, kembangkan sekarang lebih dimudahkan dengan internet kan. Kita bisa mengakses internet apa yang menjadi dasar atau fundamental dalam materinya. Nah, itu bisa menjadi pemula lah, bisa lah gitu. Nah, untuk lebih profesional lagi, ikut kursus atau ikut sebuah pelatihan atau yang berbayar ataupun yang mungkin menjadi penugasan dan lain sebagainya. Banyak hal ya. Jadi adik-adik mau untuk menantang dirinya, latihan dari hal-hal yang kecil, mulai sekarang mencari jati diri kalian, baik itu dalam hal gerakan pramuka ataupun yang lainnya ya Kak. Iya. Terima kasih Asrul Sama-sama, dalam Kak Gita. sesi pramuka podcast kita. Intinya kesimpulan yang saya ambil untuk hari ini, pramuka harus menjadi agent of change dan agent development. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.